Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Adila binti Baudin dengan NIM 140142225 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menganalisis film Tare Zaman Par guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya identitas filmnya yaitu Tare Zaman Par yang bergenre drama edukasi dengan sutradara Amir Khan yang berdurasi 2 jam 40 menit. Nah, pemerannya itu ada pemeran utama ada Ishan Nadiskar sebagai peserta didik dan Amir Khan sebagai Ramsangkar, Nikam sebagai guru seni dan juga ada orang tuanya Ishan dan juga pemeran lain. Kemudian, untuk sinopsis ceritanya bisa dilihat pada teks di atas. Nah, kemudian topik analisisnya yang pertama ada analisis tokoh utama film Tare Zaman Par yang akan dianalisis yaitu perkembangan kognitif, kedua perkembangan bahasa, yang ketiga perkembangan psikososial, yang keempat ada perkembangan moral. Nah, kemudian selanjutnya menganalisis pembelajaran sekolah dalam film Tare Zaman Par. Nah, dalam menganalisis pembelajaran sekolah ini, dianalisis yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, yang keempat ada teori belajar konstruktivisme. Nah, yang pertama kita akan menganalisis mengenai perkembangan kognitif pada tokoh utama yaitu Ishan Aswati. Berikutnya pengertian kognitif. Nah, menurut Piaget ialah melihat kemampuan seorang anak dalam memperlihatkan pola teratur dalam skemanya atau gerakannya. Nah, Piaget juga mengamati bahwa seorang anak itu membangun suatu kemampuan kognitif dalam menyesuaikan dirinya atau adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensor motorik sekitar umur 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini mulai dari bayi yang dimana terdapat beberapa ciri-cirinya, yaitu belajar melalui indera mereka atau sensorik dan tindakan fisik mereka atau motorik. Perkembangan utama selama tahap ini adalah pemahaman bahwa objek tetap ada atau objek permanen meskipun tidak terlihat. Kedua, tahap praoperasional umur 2 hingga 7 tahun. Pada tahap praoperasional ini, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mewakili objek dan peristiwa. Mereka mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir imajinatif. Namun, pemikiran mereka masih egosentris atau menilai segalanya dari sudut diri sendiri, yang berarti mereka sulit melihat dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret umur 7 hingga 11 tahun. Pada tahap operasional konkret, anak sudah mulai berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Hal ini dikarenakan anak sudah mulai tumbuh berkembang. Mereka mulai memahami konsep bahwa jumlah atau volume tetap sama meskipun bentuk atau wadahnya berubah, dan dapat melakukan operasi mental yang melibatkan objek nyata. Di sini juga, anak sudah mampu dalam berpikir secara lebih sistematis dan memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Keempat, tahap operasional formal umur 11 tahun ke atas. Tahap operasional formal ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Karena pada tahap ini seorang anak sudah mengalami pertumbuhan yang bisa disebut sebagai anak remaja. Nah, selanjutnya analisis tokoh utama berdasarkan perkembangan kognitif. Ishan Aswati sebagai tokoh utama dalam film Tare Zaman Par pada awal cerita menunjukkan bahwa Ishan memiliki kesulitan dalam memahami konsep akademik yang diajarkan di sekolah. Ini menunjukkan adanya hambatan dalam perkembangan kognitifnya, terutama dalam memahami materi pelajaran secara konvensional. Ishan memiliki kecenderungan yang kuat bahkan dalam berpikir logis, apalagi
dalam dunia imajinatif dan kreatif. Kemampuannya dalam seni lukis menunjukkan potensi kreatif yang besar. Meskipun tersembunyi oleh kesulitan akademiknya, ini menyoroti bahwa perkembangan kognitif yang terdapat pada seorang anak yang bernama Ishan itu terdapat pada tahap operasional konkret pada usia 7 hingga 11 tahun, yang dimana usia Ishan pada tokoh film tersebut berusia 8 tahun, yang dimana pada tahap ini seorang anak sudah mampu dalam berpikir logis melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Perjalanan Ishan mengalami perubahan signifikan ketika ia bertemu dengan guru seni Ram Shankar Nikam yang memahami dan menerima keunikan serta potensinya. Dengan bimbingan dan dukungan guru tersebut, Ishan mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya dan mengeksplorasi potensi kreatifnya dengan lebih luas. Seni lukis menjadi sarana utama bagi Ishan untuk mengekspresikan diri. Dia menyalurkan perasaan, emosi, dan imajinasinya melalui seni lukis itu. Selanjutnya penjelasan tokoh utama melalui perkembangan bahasa. Pengertian bahasa. Menurut pendapat Vygotsky, bahasa merupakan salah satu psychological tool yang digunakan untuk mengelola perilaku, mengingat, merencana, dan juga memecahkan masalah. Salah satu aspek perkembangan pada usia dini yang penting untuk dikembangkan adalah perkembangan bahasa. Ini karena bahasa adalah alat sekaligus hasil interaksi sosial dan sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, keinginan, pendapat, dan memahami lingkungan orang lain. Karakter Ishan dalam film Tara Zaman Par jika dikaitkan dengan perkembangan bahasa menurut Vygotsky yaitu melalui bimbingan yang diberikan oleh guru yang peduli terhadapnya yaitu Ram Shankar Nikam. Ishan diperkenalkan pada pendekatan belajar yang berbeda. Guru tersebut memahami kebutuhan unik Ishan dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan individualis untuk membantu perkembangannya. Ini menggambarkan bagaimana pendekatan yang sesuai dengan memfasilitasi perkembangan bahasa yang lebih baik. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial terutama dikembangkan oleh psikolog Erik Erikson yang menekankan bahwa individu melewati serangkaian tahap perkembangan psikososial yang mendasar, di mana setiap tahap mencakup konflik atau tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan untuk mencapai keseimbangan psikososial. Jenis-jenis psikososial ini mencakup pemahaman dan pengelolaan emosi individu, termasuk pengembangan kemampuan untuk mengenali, mengekspresi, dan mengatur emosi. Hal ini termasuk juga mengatasi kecemasan dan depresi. Ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan interpersonal yang sehat, dan memahami norma-norma sosial. Ini melibatkan perkembangan keterampilan sosial, empati, dan kerjasama. Mengacu pada pembentukan nilai-nilai, prinsip, dan standar moral individu, ini termasuk pengembangan kesadaran akan perbedaan antara benar dan salah, pemahaman tentang konsep keadilan, dan kemampuan untuk membuat keputusan moral. Kemudian, psikososial yang menarik dari karakter utama Ishan Aswati, seorang anak yang memiliki kesulitan dalam belajar dan diperlakukan sebagai anak yang nakal dan tidak fokus pada orang-orang di sekitarnya. Ishan mengalami perjalanan emosional yang signifikan dalam film ini. Awalnya dia merasa tidak dihargai dan tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya yang membuatnya merasa rendah diri dan frustasi. Namun dengan bantuan guru seni baru, Ram Shankar Nikam, dia mulai memahami dan mengatasi perasaan-perasaan ini. Ishan awalnya kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan merasa terisolasi, namun hubungan yang dia bangun dengan guru seninya, Nikam, membantu membuka dirinya secara sosial. Dia mulai merasa lebih nyaman berada di sekitar orang lain dan memperluas lingkaran sosialnya. Selanjutnya, perkembangan moral pada karakter utama Ishan. Perkembangan moral yang signifikan sepanjang cerita. Awalnya Ishan tidak sepenuhnya menyadari atau memahami nilai-nilai moral tertentu, seperti kesabaran, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dia lebih cenderung bersikap egois dan berfokus pada dirinya sendiri, terutama karena perjuangannya dengan kesulitan belajar. Perubahan dalam pemahaman moral Ishan dimulai ketika dia bertemu dengan guru seni baru, yaitu Ram Shankar Nikam. Nikam adalah seorang figur guru yang penuh empati dan berkomitmen untuk memahami Ishan dengan lebih dalam. Dia mengajarkan Ishan nilai-nilai moral dengan cara-cara yang lembut dan persuasif.
Melalui pendekatan yang menghargai keunikan setiap individu, seiring hubungan mereka berkembang, Nico membantu Ishan mengembangkan empati terhadap orang lain, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti dirinya sendiri. Ishan mulai memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi masing-masing, dan bahwa keberagaman merupakan sesuatu yang perlu dihargai dan dirayakan. Setelah menganalisis tokoh utama yaitu Ishan Aswati, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kedua sekolah berdasarkan teori belajar yang ada. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan perubahan perilaku pada peserta didik. Teori belajar ini juga mengacu pada suatu pendekatan psikologi yang berfokus pada tingkah laku peserta didik. Nah, seorang anak yang terlihat dan tidak terlihat dengan kesadaran mental yang dimilikinya. Nah, teori belajar behavioristik ini juga menekankan pada hasil belajar peserta didik yang dimana perubahan perilaku yang diamati, diukur, dan juga dinilai secara konkret. Nah, dalam penelitian penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran oleh Nahar tahun 2019 dinyatakan bahwa fokus utama aliran behavioristik adalah tingkah laku yang dapat diamati dan pengaruhnya berasal dari stimulus lingkungan eksternal. Di sekolah pertamanya itu lebih condong ke teori belajar behavioristik, di mana penekanan diberikan pada perubahan perilaku pada peserta didik. Selain itu juga, guru-guru menerapkan disiplin ketat dan hukuman fisik untuk kesalahan yang dilakukan siswa. Guru-guru di sana juga lebih fokus pada hasil yang dapat diukur seperti nilai ujian dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip behavioristik yang berfokus pada pengkondisian perilaku melalui stimulus eksternal dan respon. Sedangkan di sekolah kedua, yaitu sekolah khusus atau sekolah asrama untuk Ishan, yang dimana terdapat seorang guru seni bernama Nikem yang mengubah pola belajar Ishan yang awalnya ditekan untuk selalu bisa tanpa adanya penjelasan dari guru sebelumnya. Di sekolah khususnya Ishan terdapat guru seni yang menggunakan pendekatan inovatif. Meskipun tidak sepenuhnya menerapkan teori belajar behavioristik, guru seni itu telah menggunakan beberapa elemen dengan cara memberikan pujian dan penghargaan untuk usaha dan prestasi Ishan, yang dimana Ishan jika dilihat dari film tersebut, ia merupakan seorang anak yang mempunyai bakat tersendiri. Yang kedua, teori belajar kognitif. Kognitif secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu cognitor, artinya berpikir. Teori belajar kognitif awal mula munculnya dikarenakan ahli psikologis belum merasa puas dengan kejelasan dari teori belajar yang sebelumnya. Nah, teori belajar kognitif juga lebih menekankan pada belajar. Menurut Winkel tahun 1996, berpendapat belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Kognitif juga merupakan suatu ranah di dalam bidang pendidikan. Secara umum, kognitif dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis atau analisis, sintesa atau sintesis, dan evaluation. Sekolah pertama pada film tersebut dapat dikatakan bahwa sekolah pertama Ishan kurang memperhatikan aspek kognitif dari pembelajaran. Tidak ada upaya untuk memahami bagaimana Ishan kesulitan yang dihadapinya dalam membaca dan menulis. Guru-guru yang di sekolah pertama tersebut juga tidak memberikan strategi pemecahan masalah atau pembelajaran mandiri yang bisa membantu Ishan memahami materi secara lebih mendalam, sehingga membuat Ishan merasa tertekan. Sedangkan pada sekolah kedua Ishan, guru seni yang bernama Nikem itu telah menerapkan pendekatan kognitif dengan cara memahami kebutuhan khusus Ishan dan menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung cara belajar uniknya. Sesuai dengan tahapan ketiga, menurut Piaget, yaitu ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi, yang dimana guru seni itu menggunakan kegiatan seni untuk membantu Ishan menghubungkan pengalaman belajar yang dia pernah lakukan dengan dunia nyata, serta memberikan strategi dan alat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori humanistik adalah salah satu teori dalam pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk
yang utuh dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri. Tujuan dalam teori belajar humanistik itu untuk memahami diri sendiri dan juga pengembangan peserta didik. Dalam teori belajar humanistik terdapat beberapa manfaatnya, yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang dari awalnya tidak baik karena mereka belum mengetahui sesuatu, tapi akan menjadi baik ketika sudah mengetahui sesuatu. Selanjutnya ada beberapa prinsip teori belajar humanistik menurut seorang ahli yaitu Roger. Yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Keempat, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. Yang kelima, belajar atas aksara sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang keenam, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Kemudian di sekolah pertama Ishan terlebih dahulu yang dimana terlihat kurang memperhatikan kebutuhan individu peserta didik, humanisme menekankan pada pengakuan dan pengembangan potensi setiap individu. Di sekolah tersebut, peserta didik diperlakukan dengan sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perbedaan individu, yang dimana seorang Ishan juga salah satu peserta didik yang memiliki perbedaan dan juga kebutuhan yang harus diasah untuk menjadi lebih baik. Kemudian, untuk peran guru dalam sekolah tersebut lebih bersifat autoritatif dan fokus pada disiplin serta pencapaian akademik, tanpa memperhatikan aspek emosional dan perkembangan pribadi peserta didik. Pada sekolah kedua, yaitu menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan individu peserta didik. Guru seni yaitu Ramsangkarnikem berusaha memahami perasaan dan kebutuhan Ishan, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi uniknya. Ini mencerminkan prinsip-prinsip humanistik yang menekankan pentingnya dukungan emosional dan pengakuan terhadap potensi individu. Kemudian, Ramsangkarnikem berperan sebagai fasilitator sebagai seorang guru seni yang mendukung perkembangan pribadi dan emosional Ishan. Dia mendorong Ishan untuk mengekspresikan dirinya melalui seni, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan diri dan minat belajar Ishan. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme. Pada sekolah pertama, lebih menekankan pada pembelajaran hafalan dan pengajaran langsung sehingga mengabaikan prinsip konstruktivisme yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar melalui penemuan dan pemecahan masalah. Dalam teori konstruktivisme, siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui penemuan dan pemecahan masalah. Pendekatan ini tidak diterapkan di sekolah pertama, yang lebih berfokus pada pengajaran satu arah. Teori belajar konstruktivisme juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Di sekolah pertama ini juga, interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru kurang ditonjolkan, sehingga menghambat pembelajaran kolaboratif dan kritis. Sedangkan pada sekolah kedua, Ishan, yaitu sekolah seni, mendukung pembelajaran berbasis penemuan di mana siswa didorong untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi sendiri. Ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan pada pengalaman belajar aktif dan bermakna di sekolah seni. Ada interaksi yang kuat antara guru dan siswa, serta antar siswa. Lingkungan ini mendorong pembelajaran kolaboratif dan diskusi yang merupakan elemen penting dalam teori konstruktivisme.